Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Niken Sugesti, Fevi Egista, Natasha Fauziah Anggraini, dan Desti Elianti. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Laboratorium dalam Pembelajaran Kimia. Yang pertama yaitu pengertian laboratorium kimia. Laboratorium adalah tempat yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan eksperimen di dalam sains atau melakukan pengujian dan analisis. Sedangkan ilmu kimia merupakan ilmu yang didasarkan atas eksperimen, sehingga hubungan teori dalam pembelajaran kimia sangat berkaitan erat dengan prakteknya. Laboratorium kimia adalah suatu bangunan yang di dalamnya terdapat peralatan dan bahan-bahan kimia untuk pelaksanaan eksperimen. Yang kedua, tujuan dan fungsi penggunaan laboratorium kimia atau IPA. Tujuan penggunaan laboratorium kimia atau IPA bagi peserta didik antara lain: yang pertama, mengembangkan keterampilan pengamatan, pencatatan data, penggunaan alat, dan pembuatan alat sederhana. Yang kedua, melatih bekerja cermat serta mengenal batas-batas kemampuan pengukuran lab. Yang ketiga, melatih ketelitian, mencatat, dan kejelasan laporan hasil percobaan. Yang keempat, melatih daya berpikir kritis analisis melalui penafsiran eksperimen. Yang kelima, memperdalam pengetahuan. Yang keenam, mengembangkan kejujuran dan rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, melatih merencanakan dan melakukan percobaan lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat dan bahan-bahan yang ada. Yang kedelapan, memberikan pengalaman untuk mengamati, mengukur, mencatat, menghitung, menjelaskan, dan menarik kesimpulan. Fungsi penggunaan laboratorium kimia. Menurut BSNP dalam Permendiknas Nomor 24, ruang laboratorium kimia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Sedangkan menurut Anonim, fungsi penggunaan laboratorium kimia adalah laboratorium sebagai sumber belajar, laboratorium sebagai metode pembelajaran, dan laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Selanjutnya yaitu peran laboratorium pembelajaran kimia. Dalam dunia sains, kegiatan laboratorium merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar, khususnya kimia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan kegiatan laboratorium untuk mencapai tujuan pembelajaran sains. Adapun peranan laboratorium di sekolah adalah yang pertama sebagai tempat timbulnya berbagai masalah dan sekaligus tempat memecahkan masalah tersebut. Yang kedua adalah laboratorium sebagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menemukan suatu masalah dan sikap teliti. Yang ketiga, laboratorium sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Yang keempat, laboratorium sebagai tempat untuk melatih peserta didik bersikap lebih cermat, sabar, jujur, serta berpikir kritis dan cekatan. Lalu laboratorium juga sebagai tempat bagi peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Pentingnya kegiatan praktikum juga disampaikan oleh beberapa ahli, di mana yang pertama adalah menurut Muna tahun 2016. Ia mengemukakan bahwa melalui praktikum, siswa dapat membuktikan konsep atau teori yang sudah ada dan dapat mengalami proses atau percobaan itu sendiri. Kemudian mengambil kesimpulan sehingga dapat menunjang pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dalam hal ini, jika siswa lebih paham terhadap materi pelajaran, diharapkan hasil belajarnya dapat meningkat. Adapun menurut Ulnok dan Alsop dalam Nuryani Rustaman tahun 1995, mereka mengemukakan 4 alasan mengenai pentingnya praktikum sains. Yang pertama, praktikum membangkitkan motivasi belajar sains karena melalui kegiatan laboratorium,
siswa diberi kesempatan untuk memenuhi dorongan rasa ingin tahu dan ingin bisa. Sehingga, siswa dapat menemukan pengetahuan melalui eksplorasinya terhadap alam. Yang kedua, praktikum mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. Seperti yang kita tahu, melakukan eksperimen itu memerlukan keterampilan mengukur, keterampilan mengobservasi dengan cermat, keterampilan menggunakan alat, dan sebagainya. Sehingga dengan praktikum, siswa akan terlatih akan hal-hal tersebut. Selanjutnya yaitu laboratorium kimia. Terdapat beberapa hal yang harus tersedia di dalam laboratorium kimia. Yang pertama yaitu idealnya setiap laboratorium kimia ini memiliki 7 jenis ruangan, yaitu 1 ruangan praktikum dan 6 ruang penyokong. 6 ruang penyokong ini terdiri dari ruang kerja dan persiapan guru dan laboran, ruang penyimpanan alat-alat praktikum, ruang penyimpanan bahan atau zat kimia, ruang bengkel dan teknisi laboratorium, ruang gudang penyimpanan alat-alat yang rusak, serta ruang tempat penyimpanan barang pribadi siswa. Yang kedua yaitu furnitur untuk laboratorium kimia, yang terdiri dari 1. Meja kerja siswa dilengkapi dengan mesin. 2. Tempat duduk siswa dan parutan. 3. Meja demonstrasi guru lengkap dengan lasing tab. 4. Tempat guru tanpa lengan. Ketiga yaitu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai laboratorium kimia. 1. Meja kerja siswa dirancang untuk posisi berdiri, di mana ketinggiannya sekitar 80-90 cm. 2. Bahan meja kerja siswa di laboratorium kimia sebaiknya terbuat dari bahan yang tahan terhadap bahan-bahan kimia. 3. Kursi siswa merupakan kursi biasa yang tidak berlengan, di mana ketinggiannya sekitar 25-30 cm lebih pendek dari meja. 4. Lemari alat dan bahan pada umumnya memiliki tinggi sekitar 180-195 cm dengan kedalaman berkisar 30-40 cm. 5. Desain bangunan ruang laboratorium kimia diharapkan semua siswa berada di laboratorium kimia harus dapat dilihat oleh guru tanpa terhalang bangunan, furnitur, atau alat-alat yang berada di atas meja. Keenam, laboratorium kimia sebaiknya berada di tempat yang mendapat sinar matahari yang cukup serta ventilasi yang baik. Ketujuh, fasilitas lain yang harus dimiliki di laboratorium kimia adalah aliran listrik, aliran air, serta peralatan kesehatan seperti P3K dan alat pemadam kebakaran. Yang terakhir adalah disiplin dalam laboratorium. Pengelola laboratorium harus menerapkan disiplin yang tinggi pada seluruh pengguna laboratorium, baik mahasiswa, asisten, laboran, atau teknisi, agar terwujud efisiensi kerja yang tinggi. Yang harus dipahami dalam disiplin laboratorium yang pertama adalah peraturan dan tata tertib laboratorium. Peraturan dan tata tertib laboratorium diantaranya 1. Mahasiswa yang diperkenankan menggunakan laboratorium dan melakukan praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik atau praktikan. Kedua, pemakai laboratorium harus mendapat persetujuan ketua laboratorium. 3. Praktikan wajib hadir tepat waktu, batas keterlambatan 15 menit, lebih dari itu praktikan dianggap tidak hadir. Keempat, jika berhalangan hadir dan hendak mengganti praktikum pada hari yang lain, praktikan wajib meminta rekomendasi tertulis terlebih dahulu dari koordinator pembimbing praktikum. 5. Praktikan memasuki ruang laboratorium dengan telah mengenakan jas praktikum. 6. Praktikan mengisi daftar absensi dengan menunjukkan segala sesuatu yang wajib dibawa. 7. Pemakai laboratorium tidak diperkenankan memasuki atau bekerja tanpa izin petugas laboratorium. 8. Praktikan tidak diperbolehkan makan, minum, atau merokok di dalam laboratorium selama praktikum berlangsung. 9. Praktikan tidak diperbolehkan bersenda gurau yang mengakibatkan terganggunya kelancaran praktikum. 10. Praktikan bertanggung jawab atas peralatan yang dipinjamnya.
kebersihan meja masing-masing serta lantai di sekitarnya. 11. Praktikan harus memperhatikan kelengkapan alat dan bahan yang telah disediakan petugas laboratorium di meja praktikum. 12. Setelah menggunakan regen, praktikan wajib meletakkan kembali pada tempat semula. 13. Praktikan dilarang menghambur-hamburkan reagen praktikum dan memperhatikan kebersihan laboratorium. 14. Jika akan meninggalkan ruangan laboratorium, praktikan wajib meminta izin kepada dosen atau asisten jaga. Kemudian, peraturan yang kedua yaitu peraturan keamanan dan keselamatan kerja. Adapun peraturan keamanan dan keselamatan kerja yaitu 1. Rencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. 2. Sediakan alat-alat yang akan digunakan di atas meja dan simpan yang tidak digunakan di dalam lemari. 3. Gunakan peralatan kerja seperti masker, jas laboratorium untuk melindungi pakaian dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. 4. Zat yang akan dianalisis disimpan dalam tempat tertutup agar tidak terkena kotoran yang mempersulit analisis. 5. Dilarang menggunakan perhiasan yang dapat rusak karena bahan kimia. 6. Dilarang menggunakan sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. 7. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia. 8. Hindari menghisap langsung uap bahan kimia, tetapi kipaslah uap tersebut dengan tangan ke muka Anda. 9. Dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. 10. Baca label bahan kimia sekurang-kurangnya 2 kali untuk menghindari kesalahan. 11. Pindahkan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. 12. Jangan mengembalikan bahan kimia ke dalam botol semula agar terhindar dari kontaminasi. 13. Biasakanlah mencuci tangan dengan sabun atau air bersih, terutama setelah melakukan praktikum. 14. Apabila kulit terkena bahan kimia, janganlah digaruk agar tidak menyebar. 15. Apabila meja praktikum basah, segera keringkan dengan kain. 16. Hindarkan dari api bahan-bahan yang mudah terbakar seperti ether, kloroform, dan sebagainya. 17. Hati-hati dalam menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan luka bakar seperti asam-asam pekat, basa-basa kuat, dan oksidator kuat. 18. Dilarang berlari, terutama bila ada bahaya kebakaran, gempa, dan sebagainya. Jadi harus tetap berjalan saja. 19. Jangan bermain dengan alat laboratorium yang belum tahu cara penggunaannya. 20. Apabila terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan bahan kimia, laporkan segera kepada dosen atau asisten jaga. Terima kasih.